Salah satu keinginan besar Ibunda Maryam adalah punya anak yang kelak jadi seperti Zakaria, berkhidmat untuk Masjidil Aqsa. Lalu beliau bernazar, kemudian hamil. Yang tadinya nggak hamil-hamil, tapi gara-gara punya nazar gini, Allah beri dia rezeki hamil. Cuman sedikit berbeda dengan harapan beliau, bahwa yang diharapkan lahir anak laki-laki. Soalnya bukan nggak mau anak perempuan, bukan, karena tradisinya nggak boleh anak perempuan berkhidmat di Masjid Aqsa. Jadi masih pakai mindset tradisi Bani Israel. Tapi Allah pengen mematahkan mindset itu, pengen mengganti tradisi itu dengan cara sengaja Allah setting lahirnya anak perempuan. Dan anak perempuannya juga bukan anak perempuan biasa. Menurut saya itu perempuan nomor 1 di dunia yang paling istimewa. Ada 4, Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Nah 4-4-nya nih sempurna. Tapi kalau buat saya tuh cerita-cerita Maryam tuh luar biasa. Walaupun kita tidak mengecilkan sama sekali Khadijah dan Fatimah, dan itu luar biasa juga. Cuman kalau Maryam sampai nama surat Al-Quran jadi nama dia gitu kan ya. Kisahnya ada di surat Ali Imran, bapaknya juga jadi nama surat, saking istimewanya. Ini Allah setting kayak gitu, lahir anak perempuan, Maryam dari kecil udah solehah, solehahnya tuh kayak gift, bakat. Bukan solehah hasil didikan, tapi emang bakat. Kan ada orang yang bakat soleh, ada yang dididik jadi orang soleh. Kalau yang bakat soleh tuh keluarganya gak ada yang soleh, justru keluarganya soleh gara-gara dia lahir. Jadi setelah dia lahir berubahlah. Keluarganya ada yang kayak gitu kan, gift dari Allah ya. Mungkin doa-doa dari kakek buyut entah kesekian. Nah pas Maryam cukup umur, usia masih anak-anak juga tapi udah cukup umur, bukan lagi dalam asuhan. Maka Maryam dibawa ke Masjidil Aqsa. Awalnya ditentang sama rabi-rabi Yahudi yang ada di sana tuh ditentang. Karena ini menyelisihi tradisi mereka. Gimana wahai Zakaria kamu masukin anak perempuan? Ini aib buat kita, ini nggak boleh dan seterusnya. Akhirnya Zakaria meyakinkan mereka, membujuk mereka sampai Zakaria bikin SOP. Udah tenang aja, dia nggak akan ganggu kalian. Dia akan kita berikan mihrab sendiri. Dia nanti ada jadwal sendiri. Dia tidak akan ikut dengar taklim. Jadi ada taklim di masjid, cewek nggak boleh ikut. Kalau kita kan menyediakan cewek justru di atas kita ya, masya Allah ya. Saking mulianya cewek itu di atas, kita di bawah. Cuman nggak boleh lihat ke belakang ya. Doain aja yang di belakang, mudah-mudahan tahu akun kita. Jadi cewek-cewek pada di atas. Kalau di zaman dulu Bani Israel justru cewek itu nggak boleh ikut taklim loh. Kalau ada yang bilang Islam itu anti perempuan, kesetaraan gender, emansipasi segala macam, enggak. Justru Maryam itu nggak boleh ikut taklim para laki-laki. Mereka buat taklim tafsir Taurat, hadis-hadis Nabi Musa, kan dulu tuh ada tafsir, ada hadis juga ya. Tafsirnya kitab Taurat, hadisnya Nabi Musa, bahas sirah, bahas fikih. Itu semuanya buat cowok-cowok. Ceweknya gak boleh. Kalau Maryam dibolehin tinggal di sebuah mihrab, dengan syarat dia gak boleh ikut dengerin taklim. Dia murni cuma ngangkat-ngangkat air, naruh untuk orang berwudu, terus ngebersihin masjid pas orang udah pada bubar, gitu doang. Tapi subhanallah, banyak adegan ketika murid-murid yang cowok ini ujian, mereka nggak bisa jawab, Maryam bisa jawab. Karena Allah sendiri yang mendidik Maryam, bukan seorang ulama. Allah sendiri yang nge-treat Maryam. Jadi ilmu Maryam itu terkenal di antara mereka, sehingga diam-diam cowok-cowoknya malah banyak belajar kepada Maryam. Ini cara Allah mengganti tradisinya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Diberikan tanggung jawab itu kepada Zakaria. Sampai suatu saat, ini Zakaria belum punya anak juga nih. Pengen banget punya anak, dan itu life goals-nya Zakaria. Pengen punya anak. Tapi belum kuat. Arti belum kuat, belum utuh. Udah kuat tapi belum utuh. Dari sisi mana utuhnya nanti kita bahas. Terus, suatu hari, Zakaria lagi mau ngejenguk Maryam di dalam mihrab. Mihrab itu kayak ruangan kecil gitu. Tok-tok-tok, assalamualaikum, masuklah Zakaria. Tiba-tiba ngelihat Maryam lagi berzikir. Dan Maryam itu kalau zikir itu ngeri loh. Selain bekerja ngeberes-beresin masjid, sisanya ngapain? Zikir.
Zikir terus, dan zikirnya itu lebih daripada orang tua yang udah soleh banget, ulama besar, lebih dari itu. Padahal anak SD loh, saking solehanya Maryam. Anak SD zikirnya ngalahin ulama-ulama, ketua ormas, founder ormas gitu yang keren-keren. Udah kalah lah pokoknya, Maryam banget tuh. Dia zikir, tidur sebentar, zikir lagi, zikir. Dan buat dia tuh zikir itu kayak kita main. Jadi banyak zikir dia teh. Tagline-nya bukan banyak main, banyak manfaat, gak jelas gitu kan. Banyak zikir tuh Maryam tuh. Subhanallah. Pas Zakaria masuk, ngelihat Maryam lagi berzikir, di sebelahnya ada buah-buahan dan segala macam yang nikmat-nikmat makanan. Dan itu bukan bawaan dari Zakaria. Zakaria kaget. Ya Maryam, anna laki hadza. Maryam, kamu dapat dari mana ini? Kata Zakaria. Kan Zakaria itu sayang banget sama Maryam, lebih dari anaknya sendiri. Sejak Maryam kehilangan ayahnya, jadi yatim, maka ayah Maryam itu adalah Zakaria. Ya seolah-olah anak sendiri buat Zakaria. Dan Zakaria itu sayang banget sama Maryam. Maryam ini dari mana? Kata Zakaria. Huwa min indillah, kata Maryam. Ini dari Allah, wahai paman. Dan Allah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah tuh kalau ngasih rezeki itu nggak pernah hitung-hitungan, gampang banget buat Allah, malah ceramah. Zakaria, oh iya benar, lanjutin ceramahnya. Tiba-tiba Maryam dapat 1 minute booster dan Zakaria tuh ngeklik banget tuh dengan 1 minute, nge-like banget lah pokoknya. Itu benar-benar booster buat Zakaria. Sejak saat itu Zakaria cemburu berat kepada Maryam. Coba teman-teman perhatikan ayat 38. Itu ayat cemburu berat tuh. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Pada saat itulah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Pada saat apa? Pada saat Zakaria ngelihat Maryam ini udah keren banget. Ada adegan sampai dikasih makan dari langit. Zakaria udah gak tahan lagi. Pengen banget punya anak kayak gini nih. Hunalik. Pada saat itu di sana. Jadi kalau hunaka itu cuman di sana doang. Kalau hunalika di sana dan pada saat itu. Ketika Zakaria terkagum-kagum tuh udah luar biasa kepada Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Saat itulah di sanalah Zakaria langsung berdoa kepada Rabbnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, beri saya keturunan kayak gitu ya Allah. Coba. Kayak gitu. Saya pengen kayak gitu ya Allah, yang soleh seperti itu. Minta tetap anak laki-laki tapi solehnya kayak Maryam. Jadi minta anak laki-laki tapi teladannya anak perempuan. Coba. Ini bukan hal besar soal laki-laki dan perempuan dalam Islam. Kadang teladannya laki-laki, kadang teladannya perempuan, dan itu hal yang bukan not big deal lah pokoknya. Ya Allah, beri saya anak laki-laki tapi sesoleh Maryam. Saya pengen banget kayak gitu tuh. Ini soleh luar biasa. Fataqabbal innaka sami'ud du'a. Akhirnya turunlah Jibril kepada Zakaria saat itu di ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Salah satu di antara kelebihan Yahya yang disebutin di ayat 39 apa? Wa hasuran. Hasur. Apa itu hasur? Hasur itu sifat cowok yang kalau di cewek itu namanya Azra. Kan julukan Maryam itu Maryam al-Azra. Apa arti Maryam al-Azra? Saint Mary. Itu bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Arab. Saint itu artinya suci. Jadi Azra itu suci. Suci dalam arti apa? Gak pernah disentuh oleh siapa-siapa. Walam yamsasni basyaru walam aku baghiya. Saya itu gak pernah disentuh laki-laki dan bukan perempuan yang murahan. Jadi Maryam itu saking terjaganya, dia gak kenal laki-laki kecuali 3 orang yang kenal dekat. 1, bapaknya Imran. 2, pamannya Zakaria. 3, anaknya Isa. Jadi kalau kita periksa di list kontak handphonenya Maryam, cowok itu cuma ada 3 loh. Sisanya semuanya cewek. Kalau kita kan 50-50. Bahaya banget. Atau lebih parah lagi, cewek tapi namanya cowok. Ini modus.
Kalau Maryam, list kontaknya tuh cuma 3 doang yang cowok. Yang sisanya cewek semua, saking terpeliharanya Maryam. Nah kalau perempuan namanya Azra, kalau laki-laki namanya Hasur. Arti Hasur itu laki-laki yang sangat terpelihara, terjaga banget. Nggak pernah bisa digodain. Kalau Yusuf hampir kegoda, kalau Yahya nggak bakalan sama sekali. Benar-benar terjaga. Sampai ada cewek yang jatuh cinta sama Yahya gitu kan. Setiap hari nge-like postingan Yahya, first like, komen kayak gitu. Yahya biasa-biasa aja nggak di follow back sama Yahya. Lama-lama dia putus asa, vulgar gitu, nge-DM, follow back dong Yahya, nggak di follow back. Akhirnya dia teriak-teriak, ya, minta tanda tangan, apa segala macam. Minta apa, kupluknya Yahya, minta topinya Yahya. Wah Yahya mah nggak diwaro sama Yahya, biasa-biasa aja. Lama-lama nih cewek patah hati, karena dia patah hati, akhirnya dia nekat. Nekatnya apa? Dia minta hadiah ulang tahun ke bapaknya, kepala Yahya. Ini bahayanya cewek di zaman dulu ya. Untung kita nggak hidup zaman itu. Kepedean. Siapa juga yang mau gitu. Itu ulang tahunnya si cewek, hadiahnya kepala Yahya dan diaminkan, dikabulin sama bapaknya penguasa gitu. Yahya lagi sujud, digorok kepala Nabi Yahya sama Bani Israel, diambil dan dihadiahkan ke raja. Nabi Yahya itu termasuk syuhada, salah satu nabi yang syahid. Sama kayak bapaknya juga syahid. Intinya mah Allah kasih persis kepada Zakaria, anak kayak Maryam, cuman beda dia laki-laki, yang itu perempuan. Tapi sama, yang satu Azra, yang satu lagi Hasur. Wahasuran itu asal usul dari istilah Hasur, kalau kita baca tafsir. Ini artinya teman-teman apa? Life goalsnya istri Imran Allah wujudkan dengan cara keajaiban, dari Maryam lahirlah Isa. Jadi akhirnya istri Imran bukan cuma punya anak satu, jadi punya 2 keturunan yang istimewa. Satu anaknya, kedua cucunya, dan dua-duanya keren banget. Isa. Dan Isa ini satu-satunya nabi yang ketika lahir tidak disentuh oleh, satu-satunya bayi yang ketika lahir tidak disentuh oleh jin. Yang lain disentuh, toel dikit Tapi kalau Isa gak berani toel. Dan 1 dari 3 bayi yang bisa ngomong waktu kecil. Dan ngomongnya itu bukan mama, bukan ceramah. Bayi umur masih dalam gendongan ibunya nih, masih berapa bulan gitu. Gak sampai berapa bulan lah, baru lahir banget. Itu bisa ceramah. Yang tadi saya baca pas rakaat kedua. Qala, berkatalah bayi Isa, Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Panjang gitu bayinya bisa ngomong. Masya Allah, luar biasa. Keturunan Imran. Himmah, life goalsnya siapa? Neneknya. Sampai bisa ngomong sepanjang itu, orang-orang Bani Israel pada kaget. Karena waktu itu Bani Israel kan mencegat Maryam di depan gerbang kota, gak boleh masuk karena dianggap aib. Seorang perempuan punya anak tapi gak punya suami, di luar nikah gitu. Padahal bukan di luar nikah, tanpa nikah kan. Gak punya suami emang. Dan gak punya pasangan. Gak disentuh sama sekali oleh laki-laki, saking terpeliharanya Maryam. Mereka cegat, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, kamu bawa masalah, kamu bawa aib, kamu bawa kayak kesialan kepada kota kami. Gak boleh masuk. Ya ukhta Harun, wahai Maryam, wahai saudara Harun. Maka na abuki imra'asau. Kenapa kamu hina sekali sementara ayahmu orang mulia? Wa ma kanat ummuki baghiyya. Kenapa kamu perempuan gak terjaga sementara ibumu sangat terjaga? Dicela Maryam habis-habisan. Kata Allah pada Maryam, kalau kamu dicela, diam aja. Gak usah komen, gak usah balas, gak usah curhat-curhat di medsos. Diam aja. Ini nasihat Allah kepada Maryam nih. Jangan curhat di medsos. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maryam, nanti kalau kamu di haters, jadi kan banyak haters, Bani Israel kan suka haters orang soleh gitu kan.
Mereka nge-follow tuh bukan pengen dapat inspirasi, cuma haters doang. Ngintip dia lagi posting apa, diserang. Posting apa, diserang gitu. Akhirnya kata Allah, kalau kamu diserang, komennya gak enakan, terus kamu dihaterin sama mereka, udah diem. Gak usah dibalas, gak usah diapa-apain, gak usah diblok, gak usah dihapus tuh komen. Pengalaman. Terus diapain? Diem aja. Terus kalau diem gimana? Tenang, biar aku yang belain kamu. Jadi ketika seorang meminta bela dari makhluk, Allah gak akan ngebelain dia. Ketika kita diam dan meminta bela kepada Allah, Allah akan belain kita. Kan terjadi di zaman Nabi itu ada 2 orang bertengkar nih. Yang satu ngomel, teriak-teriak marah-marah. Yang satu lagi diam aja, dia sabar. Nabi dari jauh memperhatikan sambil tersenyum. Terus lama Nabi perhatiin, Nabi tadi lagi lewat nih. Gak sengaja ngelihat ada 2 orang bertengkar, yang satu diam, yang satu ngomel. Nabi memperhatikan yang diam sambil senyum lama. Lama dia ngomel, akhirnya yang diam tadi gak sabaran, gak kuat lagi, dibales. Dia komen. Begitu dia komen, Nabi langsung jalan dan gak tersenyum lagi, cemberut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa Nabi udah berjalan sekarang cemberut? Kata Nabi, tadi ketika yang diam ini diam aja nih, dia sabar, malaikat mendoakan dia dan tersenyum untuk dia. Tapi begitu dia kepancing komen, malaikat pergi. Maka saya juga gak akan berada di situ, saya ikut pergi. Masya Allah. Jadi kalau kita dikomenin yang gak enakan sama orang di medsos, diamin aja, biar yang nge-follow kita malaikat. Malaikat nge-follow kita banget tuh dan ngedoain kita. Tapi begitu kita kepancing balas komen, yang komennya itu sama-sama tidak baik isinya, keburukan, mencela dan segala macam, maka malaikat unfollow. Makanya Nabi juga pergi. Maryam disuruh diam. Lan ukallimal yaum insiya. Saya gak akan ngobrol sehari ini. Diam aja, puasa ngomong. Walaupun itu syariat terdahulu, bukan syariat kita. Terus orang-orang menghujat Maryam. Habis semuanya dihabisin ke Maryam. Akhirnya Maryam itu berat banget pundaknya, diam. Maka Allah memberi dia ilham, kasih isyarat ke bayimu. Fa'asyarat ilaih. Maryam diam juga makin menjadi-jadi. Akhirnya Maryam mengisyaratkan kepada bayinya, suruh ngomong dengan bayi saya. Tapi dengan bahasa isyarat. Fa'asyarat ilaih. Mereka malah bertanya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya Maryam, kamu udah gila. Ternyata kamu bukan cuma hina, bukan cuma rendahan, tapi gila juga ya. Kayaknya stres deh kamu. Masa kita disuruh ngobrol sama bayi? Langsung bayinya ngebelain mamahnya. Kata si bayi teh, ini mamah gua disuruh berbakti sama mamah gua. Apa kalian? Akhirnya pada takut. Wah, coba bayangin, bayinya bisa ngomong lancar. Bahasanya tuh tinggi lah gitu, kayak syair. Qala inni abdullah. Saya itu hamba Allah, kata si bayi. Gak tahu nunjuk-nunjuk apa enggak. Pokoknya gitu aja. Inni abdullah atani alkitab. Saya itu dikasih alkitab loh. Jadi dia akan diberikan nanti alkitab Injil. Waj'alani nabiyya. Dan Allah jadiin saya seorang nabi. Waj'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan saya berkah dimanapun saya berada, pasti ada keberkahan. Wa awsani bis shalah. Allah perintahkan saya untuk salat. Waz zakah. Allah suruh saya berzakat. Madumtu hayya. Sepanjang hidup saya. Wa barram biwalidati. Allah suruh saya berbakti kepada mama saya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah enggak menjadikan saya seorang laki-laki yang penentang dan laki-laki yang kasar. Wassalamu alaihi. Keselamatan buat saya. Yauma wulidtu. Hari ketika saya dulu dilahirkan. Wa yauma amutu. Hari ketika saya diwafatkan. Wa yauma ub'atsu hayya. Hari ketika nanti saya akan dibangkitkan. Bayangin bayi ngomong kayak gitu. Kita aja yang udah dewasa bingung mau ngomong. Mau ngelamar aja bingung mau ngapain. Calon mertua nanya, "Dek, mau ngapain di sini?" Saya juga bingung, Pak, ngapain? Bingung gitu. Saking labilnya. Ini bayi coba. Kenapa bisa gitu, teman-teman? Doa, himmah, life goals dari neneknya. Setelah kisah panjang ini, saya pengen nyimpulin sederhana aja. Gimana caranya kita kalau punya keinginan, punya himmah, punya goals dalam hidup kita. Gak serumit istri Imron, hal sepele aja. Allah kabulkan, Allah restui, Allah wujudkan. Bahkan dengan keajaiban dan surprise kejutan-kejutan. Caranya 3. 1. Intasdukillah yasdukka. Kalau kita jujur kepada Allah,
Allah pasti akan tolong. Apa maksudnya jujur pada Allah? Kita kalau ada kepengen sesuatu, libatin Allah dong dalam kepengen kita, dalam niat kita tuh. Maksud libatin Allah harus ada karena Allahnya. Pengen nikah kenapa? Saya pengen masuk surganya gak sendiri. Pengen nikah kenapa? Saya pengen tahajudnya tuh ada yang bangunin. Walaupun akhirnya dia tidur lagi. Gak apa-apa, yang penting gak bangunin. Pengen kuliah ngambil jurusan A, B, C. Gak apa-apa, gak harus semuanya jurusan agama kan. Ada ilmu syariat, ada ilmu sains. Dan dua-duanya itu bisa jadi ilmu dunia, bisa jadi ilmu akhirat. Karena ilmu akhirat itu bukan ilmu agama, ilmu dunia itu ilmu sains bukan. Ilmu dunia akhirat itu tergantung niatnya buat apa. Orang belajar sains kalau niatnya untuk suatu kebaikan itu ilmu akhirat loh. Makanya libatkan Allah dalam niat kita. Saya belajar desain karena saya pengen bantu dakwah lewat desain. Saya belajar fotografi karena saya pengen bantu dakwah lewat visual. Saya belajar A, B, C sampai Z karena saya pengen. Artinya libatkan Allah dalam proyek kita. Intas dukillah, kalau kita jujur dalam hal itu, jasduka, Allah pasti bantu banget tuh. Makanya kenapa Allah ngasih keajaiban kepada istri Imran? Karena niatnya juga apa? Pengen berkhidmat ke rumah Allah. Tapi kalau pengen bangga-banggaan doang mungkin gak akan diwujudkan sama Allah. Satu tipsnya, kalau kita pengen life goals kita itu jadi banget, maka coba libatin Allah dalam niat kita. Tapi kan gak bisa bohong ya sama Allah ya. Karena kalau kita bohong sama Allah gimana? يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Allah tahu banget lah, kita mau bohong mau jujur tahu banget. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Jadi sama Allah tuh gak ada gunanya kita bohong. Sama manusia dosa tapi kadang untung. Secara dunia ya, dosa berbohong tapi kadang-kadang untungin dunia kita. Tapi sama Allah gak bisa karena dia gak akan ketipu sama kita. Alimun bidzatis sudur, sangat tahu segala yang tersembunyi dalam hati kita. Jadi kalau kita jujur kepada Allah dalam satu goals, dalam satu kepengennya kita, harapan kita, himmah kita, karena kita pengen ada urusannya dengan Allah, pengen dapat ridha Allah, pengen apa dengan Allah, maka Allah pasti akan bantu.